Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Balik lagi di channel saya, Andi Tiarani Utami. Dan kali ini saya akan menampilkan video mengenai anamnesis penyakit endokrin, metabolisme, dan juga nutrisi. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Selamat siang Ibu. Siang, Mbak. Kenalkan nama saya Dr. Dita ya, penjaga pada siang hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa Bu? Bu Aca dong. Ibu Aca. Usianya berapa Bu? Saya 28 tahun. 28 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Di Margonda dok. Oke. Sebelumnya Ibu ini sudah menikah belum Bu? Sudah dok. Sudah menikah. Udah punya anak? Sudah dok. Oke. Untuk kesehariannya Ibu, apakah Ibu bekerja atau gimana? Saya wirausaha dok. Wirausaha. Oke. Lanjut aja Bu. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait keluhan Ibu nanti. Nah itu jawaban dari Ibu itu akan membantu diagnosis. Untuk kerahasiaannya pasti nanti terjamin dan tidak akan bisa berkemana-mana. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Oke. Jadi ini Ibu ada keluhan apa Ibu? Ini dok, saya udah 2 bulan ini tuh keringetan mulu dok. Udah 2 bulan keringetan? Iya. Itu banyak nggak keringetannya atau? Lepek dok, sampai berapa kali ganti baju saya bisa sampai 5 kali kan sehari. Oh iya. Oke, itu apa mengganggu aktivitas Ibu nggak Bu? Iya ya dok, jadi kan gak nyaman gitu ya dok. Ya. Iya. Nah, Ibu biasanya ngerasa keringetannya itu pas di kondisi gimana gitu Bu? Di ruangan yang gimana atau pas Ibu sedang melakukan aktivitas apa Bu? Ya kalau cuaca panas, ruangan yang panas, kadang saya nggak aktivitas juga udah keringetan gitu dok. Oh, padahal Ibu nggak ngelakuin apa-apa gitu keringetan ya? Nah, kalau misalnya Ibu biar ngatasin keringetannya itu atau keringetannya itu lebih mending di badan Ibu lebih mending di kondisi yang gimana? Ya paling kalau saya diem di ruangan yang ber-AC atau di pakai kipas angin gitu dok. Kipas angin ya. Oke. Dari selain keringetannya Ibu ini, Ibu ngerasa ada mungkin keluhan lain nggak Bu? Kayak Ibu mungkin pusing atau Ibu ada masalah di badan Ibu? Saya ada diare dok. Oh, ada diare ya? Dari kapan Bu? Udah seminggu diarenya dok. Diare seminggu? Iya. Itu biasanya perharinya berapa kali Ibu ke toilet? Bisa 3-4 kali dok. 3-4 kali? Nah, konsistensi dari BAB-nya Ibu itu tuh cair atau padat atau berlendir atau berdarah Bu? Kadang cair, kadang padat. Tapi enggak sih, enggak ada lendir, enggak ada darah dok. Oke. Iya. Nah, untuk ngatasin diarenya ini Ibu sudah mengkonsumsi obat atau baru gimana? Ada dok, saya minum obat diare. Obat diare? Ya, apa sih namanya, Enrostop kalau nggak salah dok. Enrostop ya? Ya. Itu rasanya mendingan Bu? Iya, mendingan sih diarenya, tapi saya nggak tahu karena obatnya atau karena bolak-balik kamar mandi jadi lemes gitu dok. Oh, lemas? Iya. Untuk ini seperti sakit kepala atau pusing atau Ibunya ngerasa mual, muntah itu ada nggak Bu? Mual muntah sih nggak ada dok, tapi saya emang ada migrain udah 2 tahun ini sih dok. Oke, Ya. migrain 2 tahun ya? Ya, Migrain. Oke, jadi selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan terkait di masing-masing sistem dari tubuh Ibu. Nah, itu mungkin akan membantu diagnosisnya nanti ya Bu. Oh iya dok. Oke, jadi Ibu ngerasa ada ini nggak Bu? Penurunan atau peningkatan berat badan Ibu? Kayaknya sih stabil aja ya dok 2 bulan ini. Untuk nafsu makan Ibu sendiri apakah ada penurunan atau Ibu jadi suka lebih lapar gitu? Biasa aja sih dok, karena sehari juga saya makan lumayan banyak, ada nyemilnya juga. Oke, jadi di isi makanannya Ibu itu ada mencakup kayak 4 sehat 5 sempurna atau hanya karbohidrat saja Bu? Oh, kalau makanan pokoknya sih saya biasanya nasi, lauk, sayur gitu. Tapi sayurnya sih enggak setiap hari juga, sama ada ngemil-ngemilnya juga sih dok. Oke, lengkap ya Bu mainnya Bu? Ya lumayan lengkap ya dok. Iya.
Kalau porsinya sendiri, apakah biasanya sekali makan itu ada ibu makannya satu piring saja atau 2 sampai 2 piring? Oh enggak sih dok, sepiring aja. Piring aja ya. Ada ibu dirasa ada ini nggak, suka mengantuk atau merasa ada perubahan dari suara ibu lebih serak gitu? Untuk enggak sih, karena tidur saya juga cukup ya dok ya. Serak, serak enggak sih dok? Oke, ada ya. Kalau ibu suka merasa cemas atau deg-degan gitu nggak bu? Oh iya dok, saya tuh suka gampang kepikiran gitu dok, gampang apa-apa tuh dipikirin gitu. Jadi ya saya migrain juga karena itu sih dok saya rasa. Tapi kalau jantung berdebar-debar ya sekali sih dok. Sekali ya. Ya. Itu sampai mengganggu aktivitas ibu nggak bu? Atau mengganggu kualitas tidur ibu? Kalau kualitas tidur ya enggak ya dok, cuman kalau lagi migrain lumayan ganggu aktivitas ya dok. Biasanya kalau saya lagi beres-beres rumah terus migrainnya datang ya saya diem dulu gitu. Oke. Oke, lanjut ke ini ya bu, ke dari penglihatan ibu. Apakah ibu merasa penglihatannya lebih kabur atau merasa matanya sedikit lebih berat atau tertekan gitu nggak bu? Kalau penglihatan kabur enggak, tapi kalau lagi migrain ya rada berat sih dok matanya. migrain ya? Tapi ya sebelah aja gitu. Oke. Untuk ini, kalau dari kulitnya ibu, apakah ibu merasa lebih kering? Kering kalau misalnya di Jakarta ada keluar putih gitu bu, atau ibunya merasa lembab, basah, atau mungkin sampai ada luka gitu bu? Kayaknya lembab sih ya dok ya. Lembab ya. Luka sih nggak ada dok. Oke. Dari rambutnya ibu itu suka rontok nggak bu? Kayak rontok banyak gitu? Oh enggak sih dok. Nggak ya. Enggak. Kalau jerawat ibu merasa jerawatnya lebih keluar gitu nggak? Enggak, tapi kalau lagi mens biasanya berjerawat tuh. Iya, pas mens ya. Iya. Oke, kalau ini ngerasa lebih suka memar, lebam gitu nggak? Enggak sih dok, enggak. Oke, baik. Selanjutnya itu di leher ibu nih, ada ngerasa seperti benjolan atau ibunya tuh susah menelan nggak bu? Benjolan? Enggak sih dok. Enggak sih, saya nggak sulit penelan juga. Oke, jadi sehat aja bu. Oke. Dari kalau misalnya ibu berkegiatan sehari-hari, ibu suka ngerasa sesak nafas nggak bu? Enggak sih dok, kalau sesak biasa aja. Oke, nah kalau misalnya ibu sedang melakukan aktivitas atau sehari-hari itu ngerasa nggak kalau misalnya dari ujung-ujung jari ibu, dari kaki ataupun tangan tuh kerasa lebih dingin nggak bu? Enggak dok, itu mah. Dari kalau ibu sebelumnya punya hipertensi atau enggak bu? Enggak ada dok. Nggak ada juga ya. Oke. Tadi kan kalau misalnya di perutnya ibu kan ibu ada memiliki masalah diare ya. Iya. Dari seminggu yang lalu ya. Iya. Nah itu ada keluhan lain nggak kalau misalnya nafsu makannya menurun nggak kayak bu? Enggak. Oke. Kalau ini ibu suka merasa lebih haus nggak bu? Iya sih dok, saya juga emang orangnya yang sering minum ya dok ya. Kadang kalau makan aja 5 gelas sendiri itu kalau lagi makan. Sekali makan itu ya bu? Iya, minumnya tuh sampai 5 gelas. Ya minumnya banyak ya bu seharinya. Nah itu berpengaruh ke BAK-nya ibu nggak? Kayak kencingnya lebih banyak gitu? Iya, jadi lumayan banyak sih dok, tapi nggak ada perubahan warna gimana-gimana gitu. Jadi warnanya biasa aja, nggak Biasa lebih aja. pekat gitu ya bu? Enggak, karena ya kan minumnya juga banyak ya, jadi Iya. kencingnya lumayan sering gitu. Oke. Saat ibu BAK itu atau kencing, apakah ibu merasa nyeri gitu? Atau ibu harus mengedan dulu kalau mau BAK itu? Enggak sih dok, biasa aja. Nggak ada nyeri ya? Enggak. Oke. Untuk dari badan ibu sendiri nih, dari atas sampai bawah itu, ibu suka merasa pegal-pegal, nyeri-nyeri di setiap sendinya nggak? Enggak sih dok, kalau pegal-pegal nyeri, cuman yang tadi lemes itu aja. Lemes sama aja ya? diare. Oke, kalau dari tangan ibu atau dari mana gitu, suka ngerasa kesemutan nggak atau baal gitu? Enggak sih dok, biasa aja. Oke, kalau kerasa panas gitu?
Panas gimana? Kayak lebih hangat di sesuatu bagian, misalnya di ujung jari itu lebih panas itu? Enggak dok. Oke, jadi kalau nggak ada lebih panas, nggak ada lebih dingin juga ya? Enggak, bisa aja. Oke. Kalau serasa seperti ditusuk-tusuk di ekstremitas ibu atau di lengan tangan ibu atau di kaki ibu, ada nggak Bu? Enggak dok. Nggak ada. Ibu kan memiliki riwayat migrain ya Bu? Iya. Kalau vertigo ibu ada juga atau enggak ya Bu? Enggak sih dok. Oke, nggak ada ya? Migrain aja. Migrain aja, oke. Dari riwayat menstruasi ibu, apakah normal saja atau ibu merasa mensnya tuh lebih lama atau jarang gitu? Kalau saya mens tuh biasanya sekitar 10 hari ya dok. 10 hari ya? Ya, tapi kalau dari darahnya paling banyak tuh di 3 hari pertama aja. Oke, jadi normal ya Iya. untuk darahnya ya? Iya. Suka merasa nyeri berlebih nggak saat mens gitu Bu? Ya ada sih nyeri kram perut gitu, kadang nyeri di bagian pinggang juga, tapi ya pada saat mens aja, itu pun di hari-hari pertama. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan riwayat dari ibu dan mungkin keluarga ibu. Nah, apakah ibu sebelumnya mempunyai riwayat operasi dari tiroid atau ibu ada penyakit bawaan dari lahir? Nggak ada sih kalau operasi. Kalau bawaan lahir, saya dari kecil ada alergi kacang dok. Alergi kacang? Iya. Itu kalau mengatasinya itu ibu mengkonsumsi obat atau gimana ya? Oh, nggak minum obat sih dok, cuma saya nggak konsumsi kacang aja gitu. Menghindari ya? Iya, menghindari. Oke. Oh ya kan ibu tidak memiliki riwayat operasi ya Bu? Iya, nggak ada dok. Dari penyakit bawaan juga nggak ada ya? Iya, nggak ada. Itu dok, alergi. Oh, alergi aja ya? Oke, alergi. Kalau dari ini kesehariannya ibu, apakah ibu suka mengkonsumsi suplemen darah atau ke vitamin? Suplemen darah enggak sih, paling saya minum obat diet dok. Oke, obat diet ya? Iya. Itu kalau minum obat diet itu tiap hari atau gimana ibu? Tiap hari sebelum mau tidur dok. Sebelum mau tidur ya? Iya. Itu sebelum mau tidur siang atau hanya malam atau keduanya? Oh, enggak dok, kalau mau tidur malam aja. Oh, ini 1 kali per hari ya? Iya. Oke. Itu udah berapa lama ya konsumsi obatnya Bu? Udah 2 tahun dok. 2 tahun. Ibu ini menggunakan alat kontrasepsi nggak Bu? KB gitu? Oh, enggak sih dok, saya mah. Oh enggak ya? Oke. Dari keluarga ibu sendiri, apakah ada yang pernah mengalami hal serupa kayak ibu ini? Keringetan banyak gitu? Oh, enggak sih dok, makanya ini saya ke dokter karena dari keluarga juga belum pernah ada. Oke, nggak ada ya? Iya. Nah, kalau kesehariannya ibu nih, itu maaf ibu, apakah ibunya itu seorang perokok atau yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol? Oh, enggak dok kalau itu. Oke, enggak ya? Iya. Untuk ini Bu, aktivitas maaf ibu, seksual ibu apakah terganggu? Kayak libido ibu merasa lebih menurun gitu? Oh, enggak sih dok. Enggak ya? Bisa aja. Oke. Baik ibu, selanjutnya saya, untuk sehari-hari apakah ibu suka berolahraga? Iya dok, saya tiap hari pagi-pagi saya zumba atau yoga. Oke, lumayan ini ya, sehat ya Bu? Iya. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi nggak Bu? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak sih, cuma paling ini saya kenapa aja gitu. Oke, baik. Saya akan ini dulu ya Bu, merangkum tadi jawaban-jawaban Ibu ya. Oh, iya. Jadi Ibu Aca ini usianya 28 tahun, sudah menikah ya Bu? Iya. Sudah memiliki anak juga. Dan Ibu ini sudah 2 bulan merasa kalau keringetan terus-terusan ya Bu? Iya. Banyak sampai bajunya lepek sampai 5 kali ganti baju ya Bu? Nah, Ibu ini ngerasa keringetan di cuaca yang panas kalau misalnya nggak ada kipas angin dan AC ya. Dan kipas angin AC itu yang membuat Ibu lebih mendingan ya Bu? Oke. Selain keringetan ini, Ibu juga ada diare sejak seminggu lalu ya? Iya dok. Perharinya bisa 3-4 kali dan konsistensinya tuh kadang cair, kadang padat ya. Ibunya juga udah
konsumsi obat diare ya tadi ya, dan merasa lebih mendingan gitu. Tapi ibunya merasa lemas ya kan? Mm-mm. Oh ya, ibunya juga memiliki riwayat migran ya dari 2 tahun yang lalu. Iya. Ya. Oke, dari berat badannya ibu stabil, pola makannya ibu juga normal, dan dari konsumsinya juga baik ya bu. Oh ya, ibu dari diarenya ini mungkin ada ini nggak faktor yang membuat tuh kayak makan makanan pedas atau asam gitu? Kalau itu ya saya suka makan pedas sih dok. Oh, makan pedas ya. Iya. Oke, ibunya lanjut bu. Jadi ibunya suka kadang merasa cemas ya, kepikiran, kadang deg-degan, tapi kualitas tidurnya untungnya tidak terganggu ya bu. Oke. Dari mensnya ibu sendiri itu biasanya 10 hari ya bu? 10 hari normal, tidak terlalu banyak juga ya bu, paling di hari awal ya? Iya. Oke. Dari penglihatannya ibu juga sehat, tidak ada gangguan ya bu? Iya dok. Dari kulitnya ibu paling ini ya bu, ngerasa lembab karena keringetan ya bu? Iya. Untuk jerawat paling udah saat mens ya? Iya. Dari leher juga sehat, tidak ada benjolan, tidak ada rasa mengganjal di leher ya bu, tidak ada keluhan saat menelan juga ya. Dan intinya suka merasa haus tapi Iya. Oke, bisa 15 gelas itu per hari. Untuk BAK-nya atau kencingnya ibu jadinya lebih banyak ya. Dan untuk di ekstremitas ibu atau tangan atau kaki itu tidak ada masalah, tidak ada nyeri-nyeri ya. Oke, dan dari riwayat keluarga mungkin tidak ada juga, keluarganya juga kesehariannya sehat ya bu. Oke, segitu itu rangkuman dari saya bu. Ada yang ingin ibu tambahin nggak, atau mungkin koreksi tadi yang saya ucapkan? Enggak sih dok, cuma pengen tahu aja saya kenapa gitu, karena nggak nyaman sama keringetannya dok. Oke. Jadi gini bu, kemungkinan ibu memiliki penyakit yang berhubungan dengan tiroid ibu. Nah, hipertiroid. Tapi untuk lebih pastinya nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Oh gitu dok. Iya. Oke dok. Ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Sudah sih dok. Oke. Terima kasih bu ya. Iya, sama-sama dok. Nah, pasti videonya udah selesai kalian tonton. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, untuk koreksinya boleh banget diisi di kolom komentar, karena itu sangat membantu saya dalam belajar. Sampai jumpa lagi di video berikut-berikutnya. Oh ya, jangan lupa klik subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar kalian tahu video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.